Cryptic pregnancy itu bahasa Inggrisnya. Nah, tapi kalau dalam bahasa sederhananya, yaitu bahwa seseorang ini hamil, tetapi dia tidak sadar bahwa dirinya sedang hamil. Nah, taunya dari mana? Pada saat dia mau melahirkan. Jadi, tiba-tiba aja kok perutnya mulus ya, terus melahirkanlah. Nah, itu yang dinamakan cryptic pregnancy. Nah, hal tersebut berbeda ya dengan orang-orang yang denial, yaitu bahwa yang udah tes vaksin positif terus masih bilang, oh, aku tidak hamil. Nah, itu beda. Nah, kalau cryptic pregnancy berarti memang orang tersebut dia tidak sadar atau dia tidak tahu bahwa kondisi yang dia alami ini bahwa dia sedang hamil. Kondisi cryptic pregnancy ini memang bisa terjadi pada beberapa orang, meskipun jarang ya. Ada beberapa orang yang mengatakan, dok, saya sudah tes pack tapi hasilnya negatif. Kok tiba-tiba bisa sekarang hamil? Hai, kembali lagi di channel Dr. Kevin. Apa kabarnya semua? Semoga semua dalam keadaan yang sehat ya. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai satu topik, yaitu yang berhubungan dengan cryptic pregnancy. Nah, pengen tahu cryptic pregnancy itu apa? Ikutin terus ya. Tapi seperti biasa, sebelum saya lanjut, buat kalian yang baru pertama kali ketemu dengan channel ini atau yang belum subscribe, ayo cepetan buruan subscribe. Caranya gampang, tinggal kalian klik tombolnya di bawah sini yang tulisan subscribe. Tinggal kalian klik aja. Jangan khawatir, karena subscribe itu gratis. Dan juga nyalakan loncengnya, supaya setiap kali ada video baru, kalian langsung dapat notifikasinya. Nah, cryptic pregnancy itu bahasa Inggrisnya. Nah, tapi kalau dalam bahasa sederhananya, yaitu bahwa seseorang ini hamil, tetapi dia tidak sadar bahwa dirinya sedang hamil. Nah, taunya dari mana? Pada saat dia mau melahirkan. Jadi, tiba-tiba aja kok perutnya mulus ya, terus melahirkanlah. Nah, itu yang dinamakan cryptic pregnancy. Nah, hal tersebut berbeda ya dengan orang-orang yang denial, yaitu bahwa yang udah tes vaksin positif terus masih bilang, oh, aku tidak hamil. Nah, itu beda. Nah, kalau cryptic pregnancy berarti memang orang tersebut dia tidak sadar atau dia tidak tahu bahwa kondisi yang dia alami ini bahwa dia sedang hamil. Nah, kondisi cryptic pregnancy ini memang bisa terjadi pada beberapa orang, meskipun jarang ya. Tergantung lagi nih usia kehamilan. Pada saat usia kehamilan berapa seseorang itu sadar bahwa dia sedang hamil. Ada beberapa faktor. Yang pertama, bisa saja memang siklus menstruasi orang tersebut memang tidak teratur. Bisa 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali, atau bahkan bisa setahun hanya 2 atau 3 kali. Hal tersebut bisa saja dianggap wajar untuk orang yang memang siklus mensnya tidak teratur, padahal dia sedang hamil. Faktor lainnya, apabila selama periode waktu tertentu siklus mensnya menjadi tidak teratur, dirasakannya seperti itu. Misalnya hanya terjadi flek, padahal dia sedang hamil. Jadi perdarahan yang disebabkan oleh kehamilan, yang dianggap oleh orang tersebut bahwa oh, itu hanya flek-flek saja. Faktor berikutnya yang membuat seseorang tidak sadar adalah bahwa dia merasa hanya oh, badannya saja yang menggemuk. Nah, itu bisa saja dia memang nggak sadar bahwa dia sedang hamil. Dia hanya merasa oh, badannya memang tambah gemuk dan selera makannya tambah banyak. Tentu hal-hal tersebut harus diiringi dengan berhubungan seksual ya. Jadi tidak mungkin seseorang ini hamil tanpa berhubungan seksual atau ada sperma yang masuk ke dalam organ intim wanitanya. Nah, ada yang nanya juga, dok, ini sama nggak dengan kondisi kehamilan palsu? Nah, ini adalah kondisi yang berbeda. Jadi, cryptic pregnancy, ini seseorang memang beneran hamil. Tetapi kalau kehamilan palsu, seseorang itu tidak hamil, tetapi dia merasa dirinya hamil. Nah, itu yang membedakan. Nah, cara taunya gimana untuk mendiagnosa cryptic pregnancy? Nah, sebetulnya sama saja dengan mendiagnosa bahwa seseorang sedang hamil. Yaitu yang pertama adalah tes pack. Ya, tes kehamilan. Nah, itu bisa dilakukan, yang lebih baik adalah pada saat pagi hari. Ada beberapa orang yang mengatakan, dok, saya sudah tes pack tapi hasilnya negatif. Kok tiba-tiba bisa sekarang hamil? Nah, itu bisa saja memang penggunaan tes pack yang salah, misalnya pada saat malam hari, atau misalnya dilakukan pada saat terlalu dini kehamilannya. Jadi hormon kehamilannya masih memang belum terdeteksi. Atau bisa juga nih, tes pack-nya yang memang sudah rusak. Hal kedua untuk mendiagnosa adalah kita periksa langsung. Ya, kita harus periksa langsung ke dokter atau misalnya ke fasilitas kesehatan yang memang bisa mendiagnosa nih adanya janin atau tidak di dalam perut orang tersebut. Nah, kalau di rumah sakit bisa kita lakukan USG. Nah, itu udah langsung tuh bisa lihat apakah ada janin atau ada baby dalam perutnya. Atau misalnya yang terbatas tidak ada alat USG. Nah, kita bisa nih memakai yang namanya alat Doppler, yaitu yang mencari detak jantung janin. Nah, kalau misalnya semua yang nggak ada, gimana nggak ada Doppler juga? Nah, kita bisa memakai stetoskop sebetulnya. Nah, stetoskop itu bisa kita gunakan untuk mendeteksi apakah ada detak jantung yang lain atau tidak. Kalau misalnya masih belum ada, nah, bolehlah diperiksa dibawa ke bidan. Nanti untuk dilakukan palpasi, jadi pemeriksaan perut tuh, diraba perutnya.
Nah, itu juga bisa kita untuk melihat apakah ada kehamilan yang berkembang atau tidak. Tentu untuk pemeriksaan kehamilan tersebut memang harus disesuaikan dengan usia kehamilan ya. Jadi, kita tidak bisa nih meraba perutnya kalau misalnya baru usia kehamilan di trimester 1 atau di bawah 12 minggu. Nah, kalau misalnya perutnya sudah membesar, nah itu bisa dilakukan pemeriksaan yang tadi. Nah, gejala-gejala yang bisa dirasakan oleh orang yang hamil dengan cryptic pregnancy itu sama aja dengan kehamilan yang normal ya. Jadi bukan cryptic pregnancy ini adalah suatu hal yang tidak normal atau misalnya bayinya kenapa-napa, itu tidak ada hubungannya. Ya, ini hanya suatu kondisi di mana orang tersebut tidak sadar bahwa dia sedang hamil. Tetapi kondisi kehamilannya itu harus dipastikan lagi dengan pemeriksaan di dokter. Nah, nanti di dokter kita akan memeriksa nih apakah bayinya berkembang dengan baik sesuai dengan usia kehamilan, besarnya berapa, kelengkapan organ-organnya seperti apa, dan yang lain sebagainya. Karena ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Karena kalau orang tersebut baru sadar dia hamil di usia kehamilan yang sudah mau melahirkan, misalnya udah 30 minggu lebih, tentu kita harus memastikan lagi kecukupan gizi selama dia hamil tersebut ya. Jadi orang yang sedang hamil memang kecukupan gizinya atau angka kecukupan gizi harus disesuaikan. Misalnya dengan minum multivitamin, makan makanan yang bergizi. Nah, itu semua harus disesuaikan lagi. Oke, jadi untuk moms yang misalnya ragu-ragu sedang hamil atau enggak, kok berasa perutnya tambah besar, nah itu boleh langsung di tes pack aja dulu, tes kehamilan yang paling gampang. Kalau tidak, moms juga boleh langsung periksakan dirinya ke dokter, supaya untuk memastikan apakah moms sedang hamil atau tidak. Oke, sekian dulu konten Dr. Kevin kali ini. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara klik tombol like, comment, subscribe, serta share video ini ke semua sosial media kamu, supaya video ini dapat tersebar luas dan bermanfaat. Saya Dr. Kevin, until tomorrow and stay healthy.